teman-teman semua. Kembali lagi ke podcast kita. Tapi sebelum itu, kenalin aku Veneta Chansia. Aku Rensenya Fari. Hari ini kita mau bahas apa sih, Lau? Jadi kita itu mau bahas nih gimana sekarang ini pekerja-pekerja muda itu bisa kerja dengan bisnis digital. Jadi kenapa sih mereka itu bisa kerja melalui internet? Kenapa mereka sekarang itu nggak butuh lagi nih kerja di dunia nyata? Mereka bisa kerja melalui internet. Itu pasti pengaruhnya tentang teknologi ya. Udah pasti sih, nggak mungkin kalau nggak ada teknologi mereka bisa kerja melalui internet itu kan. Tapi kok bisa ya anak-anak yang muda-muda gitu dia bekerja? Padahal kita kan tahu kalau misalnya bekerja itu identiknya itu sama orang yang udah berumur lah, yang udah cukup umur 17 ke atas, yang selesai kuliah, sarjana atau SMK. Kok mereka yang masih di bawah umur gitu udah bisa bekerja, cari uang? Kalau menurut aku itu mereka itu mungkin awalnya iseng ya. Jadi mereka itu pastinya sekarang ya anak muda sekarang kayak kita ini kerjanya tuh kalau nggak di rumah itu nonton, kalau nggak scroll TikTok, scroll YouTube, nonton. Pokoknya semuanya itu kalau kita udah sampai di rumah nggak mungkin nih ngerjain pekerjaan rumah. Pastinya kan kita kan mainnya handphone terus kan. Mungkin mereka itu awalnya coba-coba terus iseng, coba bikin bisnis ini, jual ini, ternyata banyak yang minat. Ujung-ujungnya mereka keterusan jadinya jadi bisnis tetap mereka sampai sekarang. Kalau kayak gitu berarti ini nih di dunia teknologi ini benar-benar berpengaruh banget dong sama adanya pekerjaan, sama adanya para tenaga kerja muda, terutama di kalangan anak-anak yang jadi influencer muda gitu. Ya ngaruh banget. Contohnya nih ya, aku tuh ada lihat tahu nggak sih KB Lem. Nah dia itu jadi cuma bikin TikTok kayak gini doang, tapi dia tuh udah dapat bermiliaran loh. Terus dia juga udah kenal influencer luar yang terkenal banget, yang padahal cara terkenal itu nggak kayak dia gitu. Lebih terkenalnya tuh lebih susah lah daripada dia. Jadi dia cuma bikin TikTok gini doang tapi udah terkenal. Nah itu kan berarti sebenarnya menurut aku ngaruhnya juga sama penonton sih. Berarti kan penonton kan ngerasa kontennya itu menarik ya, padahal nggak ada apa-apa gitu. Tapi katanya tuh lain dari yang lain ya, Nah, makanya dia ya. tuh kayak menonjol banget gitu. Mungkin selera anak muda sekarang itu yang unik-unik, bukan yang gimana gitu ya. Tapi selain yang Kabi itu, nah ada juga nih yang influencer muda yang dari Indonesia kayak Jerome Pauline, Erika Ricardo. Mereka itu kan terkenalnya tuh lewat TikTok yang sampai di titik ini pun mereka udah wow banget itu loh di nama mereka itu di Indonesia. Mereka tuh udah kayak terkenal banget, udah kayak selebriti dengan konten-kontennya yang menarik gitu. Itu gimana sih sebenarnya mereka tuh bisa kepikirannya bikin konten-konten kayak gitu? Nah, kalau menurut aku berbeda sama KB tadi mereka itu lebih ke nunjukin bakat mereka sih, kayak kemampuan mereka. Contohnya kayak Jerome Pauline tadi, tahu aku sih dia itu pinternya MTK. Jadi dia itu bisa ngajarin orang nih lewat konten. Nah, itu tuh menurut aku lebih bermanfaat karena pastinya kan kita yang sebenarnya tuh nggak tahu, jadi tahu gimana nih caranya ini, terus kita bisa tanya dia juga. Jadi kita itu kayak saling bertukar lah. Dia dapat uang dari kontennya, sedangkan kita kan dapat ilmu yang kita nggak tahu sebelumnya. Kayak Erika juga, dia itu awalnya kan cuman hobi ya, pelukis biasa. Terus sekarang dia diundang ke acara besar, melukis tentang Indonesia gitu. Pokoknya udah dipakai secara profesional banget sampai sekarang. Sebenarnya apa sih trik mereka, rahasia mereka ya? Gimana cara mereka bikin konten? Terus konten-kontennya itu bisa memikat para penonton-penonton semua, baik dari kalangan yang tua maupun golongan yang muda. Kayak semua konten mereka itu diterima gitu di semua kalangan. Mereka, kamu tahu nggak sih apa tipsnya? Kalau menurut aku sih tipsnya mungkin dari karakter orang itu sendiri. Kalau misalnya sekarang kan kita lihat ya di dunia media sosial itu banyak yang tertarik kalau misalnya mereka itu good looking, terus juga mungkin mereka itu dari cara pengeditannya juga ya pastinya ngaruh. Kalau misal kita cuman bikin konten itu biasa-biasa aja, nggak ada editannya, kan pastinya kurang menarik ya bagi orang-orang. Kalau misalnya cuma isinya background doang, nggak ada voice overnya sama sekali, itu kan pasti bikin boring ya nontonnya. Terus mereka juga mungkin karena udah kenal juga sama influencer lainnya, saling berbagi ide lah, terus collab gitu kan. Sekarang kan banyak banget nih anak muda yang collab juga. Kalau misalnya kolaborasi ini jadi bikinnya tuh lebih tertarik gitu ya. Jadi bikin top, terus juga bisa bikin nama kita jadi hype gitu.
Iya, di Indonesia sendiri. karena mereka kan pastinya fans yang ini terus fans yang ini tuh saling nonton semuanya. Jadi pastinya konten yang mereka bikin tuh jadi rame semua. Tapi kalau misalnya semua anak muda sekarang pengennya bekerja, terus bekerja jadi influencer gitu kan, kayak jadi YouTuber, selebriti, TikTokers. Nah itu nanti gimana dong pengaruhnya ke dunia kerja yang memang harus bekerja ke perusahaan, atau kita tuh nggak bisa bekerja dari rumah? Itu kan kayak pengaruhnya itu besar banget ya, dari yang para golongan-golongan yang tua generasi sebelumnya itu mereka tuh harus bekerja kayak petani dari rumah, harus pergi ke sawah untuk nanam padi atau nanam sawah. Nah, sementara kita yang udah anak muda sekarang ini justru kan males kalau misalnya mau keluar, mau pergi dari rumah, maunya itu stay di rumah nyantai-nyantai tapi bisa dapat uang. Itu pasti ngaruh banget ya, ngaruh besar banget di dunia pekerjaan atau entertainment gitu. Nah itu sih menurut aku juga kekurangannya. Kalau misalkan kita cuma kerja di media sosial, kayaknya tuh kurang nggak sih interaksinya sama orang lain. Aku juga pernah nih nonton YouTuber yang dia tuh sebenarnya tuh udah cukup banget penghasilannya. Sekarang juga dia tuh hidupnya jadi lebih baik daripada sebelumnya tuh karena dari YouTube tersebut. Tapi dia ngerasa nih kalau dia cuman kerjaannya cuman di YouTube doang, bikin konten sama orang, sebenarnya seneng banget. Rasanya tuh lebih berwarna lah ibaratnya, karena kan tiap hari interaksi nih sama orang di media sosial. Tapi dia ngerasanya tuh hidup dia itu cuman di situ-situ aja. Jadi dia ngerasa tuh kayak stuck gitu, kayak lingkungan dia sehari-hari itu cuman orang di media sosial. Jadi dia ngerasa bahkan sama orang-orang yang dulunya sebelum dia jadi YouTuber itu ketemu itu, jadi sekarang tuh kayak udah jarang ketemu, terus udah ngerasa lingkungan dia itu jadi udah beda gitu. Nah, kalau menurut aku sih seharusnya itu kalau pekerjaan kayak YouTuber gitu tuh menurut aku harus ada sampingan juga, kayak misalnya kerja jadi di dunia nyata lah, misalnya jadi dokter dan sebagainya, supaya kan kita itu masih ada ya ketemu sama orang juga sih. Tapi kalau gimana menurut kamu kalau yang kayak Pandawara Group, kamu tau kan yang konten yang suka bikin video bersih-bersih akan lingkungan, menjaga lingkungan itu tetap bersih, cinta terhadap lingkungan. Karena memang menurut aku video mereka tuh bermanfaat sih dibanding sama video yang kayak untuk konten-konten biasa yang di rumah itu, karena mereka tuh melakukan pekerjaan yang juga bisa mencintai lingkungan sekaligus gitu. Mereka tuh konten tapi juga memberikan inspirasi kepada masyarakat gimana betapa pentingnya lingkungan itu untuk selalu dibersihkan, untuk jauh dari sampah. Karena kita tahu kalau lingkungan itu kan bagian dari hidup kita ya. Dan kita juga harus dong menjaga lingkungan itu supaya kita yang tinggal di dalamnya pun bisa tetap sehat. Nah, kalau menurut kamu ada nggak sih kayak konten-konten kreator lain itu yang memang bermanfaat bagi masyarakat tapi dia juga dapat untung dari banyaknya viewers yang nonton konten dia itu? Kalau menurut aku sih mungkin kayak konten ngajar kayak Jerome Pauline tadi ya, karena kan kadang kita juga susah nih untuk tahu ini tuh gimana bikinnya. Nah contohnya kayak misalnya cara bikin ini, cara supaya ngakses bikin template ini. Kayak misalnya kadang aku tuh mau bikin tugas sekolah nih, mau cari gimana sih caranya bikin template ini, terus gimana caranya bisa ada headingnya atau sebagainya, itu kan sebenarnya kita pasti nggak tahu ya kalau nggak belajar di sekolah. Jadi ujung-ujungnya aku juga search di TikTok, terus cari ada tutornya. Aku kalau bikin konten kayak gitu lebih bermanfaat sih. Tapi kadang kasiannya itu malahan yang bikin tutor-tutor gitu tuh sepi nggak sih, Fen? Kamu pernah nggak sih lihat yang kayak video itu sepi? Padahal kan menurut kita lebih bermanfaat yang kayak gitu ya daripada yang bikin a day in my life gitu-gitu, yang share kesehariannya gitu. Itulah menurut aku kurangnya kalau misalnya anak-anak Indonesia itu suka nonton di media sosial itu ya, mereka tuh kayak kurang untuk menonton video-video yang memang edukasi, yang memang memberikan pendidikan, pengetahuan ke kita. Tapi mereka tuh justru lebih suka untuk menonton video yang lagi ngetrend kayak a day in my life, terus get ready with me, terus ya konten-konten filter gitu, yang memang emang bisa kasih hiburan, tapi apa yang kita dapetin gitu loh. Kayak ya kita dapat hiburan tapi terus beda dong kasusnya sama yang kalau bikin konten pendidikan, dimana kita dapat ilmunya. Terus kalau misalnya kita
nonton yang konten yang Pandawara Group itu, kita bantu mereka untuk supaya mereka tuh dapat dana. Nah, dana ini kan bisa mereka pakai untuk nanti beli alat-alat kebersihan untuk ya mereka kan pindah kota misalnya. Karena mereka memang suka bersih-bersih gitu. Kalau menurut kamu konten-konten yang kayak bagi-bagi makanan itu tuh sebenarnya bagus atau enggak sih, Lau? Karena gini, aku kan pernah lihat tuh di media sosial kalau konten-konten kayak gitu tuh sebenarnya mereka tuh cuman kayak cari ya mengharumkan nama mereka sendiri gitu loh. Terus iktikat baiknya itu digunain untuk mendapatkan perhatian orang-orang. Kalau misalnya, wah dia ini suka berbagi, wah dia itu begini-begini. Menurut kamu gimana pendapat kamu tentang konten kayak gitu, Lau? Kalau aku sih pribadi sih kurang suka ya konten yang kayak berbagi-berbagi gitu. Sebenarnya oke, tapi mungkin aku lebih maunya tuh mereka itu nunjukinnya di bagian gimana orang yang mereka bantu itu latar belakang hidupnya. Kayak kadang kan ada tuh yang kayak bikin konten kasih sembako, tapi dia itu juga nunjuk nih gimana latar belakang orang itu, rumahnya kayak misalnya agak prihatin, terus dia tuh riwayat hidupnya gimana, ditinggal siapa misalnya, terus nggak bisa kerja karena ini dan sebagainya. Nah, aku tuh lebih sukanya sih kalau ditonjolin di bagian itunya daripada mereka itu kasih ini kasih itu. Tapi ada kok aku lihat beberapa content creator yang dimana mereka itu lebih tonjolin ke riwayat hidup orang yang mereka bantu sih. Kayak misalnya, kamu pernah nggak sih Fan lihat konten yang ada mereka itu bantu ODGJ gitu. Jadi ada ODGJ yang masih lepas nih, maksudnya masih berkeliaran ya di di dunia luar itu. Jadi mereka kan harusnya kan di tempatnya di RSJ ya supaya ditangani lebih lanjut. Nah, mereka itu bantu tolong gitu. Jadi mereka bantu evakuasi ke tempat yang lebih baik. Terus mereka bantu biar sembuh lah, biar lebih baik gitu. Tapi akhirnya juga ada yang sembuh dan ada yang memang udah nggak bisa sembuh total lagi. Nah, aku lebih sukanya yang kayak gitu sih, karena aku juga pribadi tuh suka nih lihat riwayat hidup orang, dan juga kalau misal riwayat hidupnya agak menyedihkan itu ikut prihatin sih. Nah, kita jadi setia sebagai penonton gitu. Tapi itu kan tadi kita bahas soal yang memang bidang-bidang dan beberapa genre video konten-konten para anak muda yang memang mereka tuh menjadi konten kreator di Indonesia. Tapi kok bisa ya mereka tuh kepikiran mau jadi konten kreator? Kira-kira gimana sih cara kita itu bisa ikutan jadi influencer muda kayak mereka itu? Kamu tuh ada nggak sih beberapa tipsnya, kayak misalnya wow kita tuh harus mencari apa yang sedang trending kah, atau bagaimana cara mengedit kah gitu? Kalau menurut aku ya, aku tuh memang sebenarnya tuh lihat kalau orang jadi influencer tuh kayak kelihatan tuh gampang banget kan. Kayak karena kan aku juga hobi nih scroll media sosial. Kelihatan tuh kayak gampang banget nih. Jadi pengen sih keinginannya tuh untuk jadi content creator gitu. Karena kan kayak misalnya aku tuh sukanya liatnya Day in My Life gitu ya, sama kayak traveling. Jadi aku lihat konten mereka itu cuma jalan-jalan, terus bikin makan, kulineran, tapi mereka udah dapat uang gitu. Kayak kelihatannya seru nggak sih? Padahal kan kalau orang tua kita harus kerja di mana gitu, kerja di intinya lebih berat lah. Kayak harus kerja keras gitu kan? Kerja keras. Sedangkan mereka itu bisa have fun tapi bisa dapat uang juga kan. Jadi kelihatannya tuh seru. Tapi menurut aku kalau bikin konten creator itu konten kita jadi ramai itu kayaknya harus lihat tren juga sih, sama orang itu sekarang tuh tertariknya apa. Misalnya kalau kita mau jadi content creator di Bangka, pastinya kita harus lihat apa yang baru buka nggak sih? Apa yang baru hits gitu yang di Bangka, apa yang lagi populer dan lagi hangat-hangatnya gitu. Kayak misalnya kemarin kan baru buka mie gacoan, itu pasti para tiktoker tuh yang ada di Bangka nih langsung ke sana kan, antri gitu supaya bilang nih kalau ada mie gacoan baru buka gitu. Mau coba gitu ya. Gimana sih rasanya mie gacoan ini? Karena waktu mie gacoan itu buka itu langsung trending ya, jadi top restoran makan mie. Iya, padahal malam juga aku lihat rame gitu. Waktu itu aku kan pengen coba, tapi lihat antriannya wow panjang banget gitu loh, Lau. Nggak jadi deh pulang. Iya, karena kan udah terlalu lama juga males ya kita. Tapi kalau menurut aku juga kalau jadi content creator itu kita bikin video itu harus bawa nama daerah sih. Kayak misalnya kita reviewnya di mana gitu, di Bangka, pasti harus bawa Bangka juga. Karena kayaknya kalau misal kita nggak bawa nama daerah itu orang jadi males nonton nggak sih? Mereka nggak tahu gitu ya. Karena kalau misalnya kita bikin konten kayak gitu bisa bikin orang-orang jadi tertarik sama lingkungan sekitar kita, mereka tuh bisa pengen datang. Tapi sebenarnya konten kreator yang kayak gini nih bisa mancing para
turis-turis dari luar nggak sih? Menurut aku bisa sih, karena kan kalau apalagi konten kita menarik ya, editingnya dari shoot videonya gitu menarik gitu kan, lightingnya mendukung, orang kan melihatnya tuh kan makin menggugah misalnya, makanya Makin udah seru gitu. apalagi misalnya mereka itu bikin konten tentang pemandangan gitu kan, biasanya kan turis-turis kan dari luar sukanya pemandangan kan, mereka sukanya yang outdoor gitu kan, apalagi ya pasti merekanya tertarik juga sih. Berarti secara nggak langsung kalau misalnya kita bikin video terus kita kayak latar videonya itu tentang daerah-daerah kita kayak daerah Bangka ini, secara nggak langsung berarti kita mempromosikan Bangka Belitung ini keluar gitu kan, menarik para wisata gitu. Dan juga itu sebenarnya bagus sih untuk narik para turis-turis datang, terus bisa meningkatkan perekonomian Bangka Belitung ini. Karena kita tahu Bangka ini lagi lesu ya sekarang. Lagi susah ekonominya, lagi agak ngedown sih ekonominya, jadi orang-orang juga mau ini itu juga agak terbatas ya sekarang ini. Jadi kalau menurut aku kayaknya kalau misalnya kita bikin konten di Bangka Belitung terus memperkenalkan Bangka Belitung di luar itu bisa membantu sih daerah kita. Karena juga biasanya kalau misal kita bawa nama daerah itu kan orang kan taunya oh ada di tempat aku nih gitu. Kalau misal kadang orang lihat pengen gitu kan, tapi di luar kan jadi kayak percuma gitu nontonnya gitu sih. Kalau menurut aku ya. Terus kan kamu tahu nggak sih kira-kira yang jadi tantangan buat kita penonton gitu apa misalnya? Kayak misalnya kita lihat konten kreator tuh kadang jadi kecanduan. Jadi seru sih sebenarnya, kita dukung mereka juga kan, bisa dapat komisi dari tontonan mereka. Tapi kadang itu pasti berdampak buruk juga kan ke kita. Itu sebenarnya tergantung kita para penonton ya, jujur aja. Kalau kita itu kan anak muda, jadi untuk konten-konten yang kita tonton itu juga ya yang pasti yang lagi hits, yang lagi ngetrend sekarang. Tapi sebenarnya yang lagi ngetrend dan ngehits itu juga harus kita saring dulu sih. Kayak misalnya video-video yang nggak karuan gitu, video-video prank yang benar-benar kayak kebangetan gitu, pranknya yang udah di luar batasan, itu tuh sebenarnya kan nggak baik. Iya. Terutama kalau misalnya korbannya itu yang di pranknya itu punya penyakit jantung ya, terus kayak udah tua, udah berumur, itu tuh kayak menurut aku nggak pantas gitu untuk jadikan konten. Terus juga aku pernah nih inget, udah lama sih ini kasusnya, masa dia ngepranknya isi sampah gitu, bilangnya sembako. Kamu tahu nggak sih kasusnya atau kurang denger ya? Aku tahu itu sebenarnya nggak sopan sih menurut aku, karena si warga-warga itu kan mengharapkan gitu ya. Apalagi udah misalnya udah ekonomi susah gitu, terus udah lama nggak ada yang bantu misalnya kan, pasti udah kayak udah bersyukur gitu, akhirnya ada yang bantu, dapat lagi kan apa yang diharapin selama ini, tapi tiba-tiba isinya sampah gitu kan. Atau menurut aku sih itu adalah konten senonoh yang sebaiknya nggak dilakuin sih, karena memang itu selain bisa berdampak buruk bagi para masyarakat juga, itu juga menjelekkan nama kita juga sendiri sih. Walaupun misalnya kita di off kamera gitu ada kasih sembako yang benar, tapi kalau udah di media sosial itu orang udah pasti negative thinking kan, udah kayak kasih penilaian jelek tentang kita, pasti ujung-ujungnya juga dihujat. Nah ya pasti dihujat. Menurut kamu tentang hujat ini gimana sih, Fen? Kayak kadang kan ada konten creator yang awalnya tuh naik daun, dipuji-puji, disanjung-sanjung, ujung-ujungnya kan akhirnya dihujat juga karena mereka melakukan suatu skandal gitu. Iya, aku juga pernah denger nih, ada orang itu yang bilang, influencer juga, jadi kalau misalnya kamu udah terkenal itu harus siap-siap kena hujat. Itu kenapa ya kira-kira Fen, menurut kamu? Karena gini loh, kalau yang aku baca-baca ya di artikel itu, kalau misalnya kita tuh udah terkenal nih, kita tuh udah menjadi seorang yang populer di suatu wilayah atau di suatu negara, dan orang-orang itu udah kenal semua ke kita, itu pasti ada beberapa orang ya nggak semuanya sih, tapi pasti ada deh satu atau lebih orang itu yang nggak suka sama kita, yang pasti benci sama kita, karena kita jadi manusia tuh juga nggak sempurna, pasti ada yang nggak suka sama kita, atau ketika kita berbuat jahat ke mereka tuh pasti dirasa benci kan ke kita. Nah menurut aku sih kalau misalnya kita tuh udah jadi orang terkenal, kita emang harus punya siap mental, terutama kalau misalnya nih kita melakukan kesalahan, kita tuh harus punya mental yang kuat untuk juga berani meminta maaf depan kamera. Kita tuh juga harus punya nyali yang kuat untuk melawan mereka yang suka hujat-hujat kita, padahal kita tuh nggak salah apa-apa, tapi karena kekurangan yang kita lakuin di video tuh mereka tuh suka hujat, dan hujatannya ini bukan cuma di satu video doang loh,
Kayak misalnya kita dihujat nih, itu tuh bisa dihujat tuh di beberapa video yang udah kita upload Semuanya juga, ya bahkan bahkan semuanya juga. sampai kadang bisa juga ke keluarga kita Iya. atau ke suami Padahal gitu kan kan. kita yang dekat. kayak kita yang salah Kena ini. gitu. Tapi hujatannya itu bisa sampai ke sanak keluarga, sampai ke nenek-nenek, sampai ke cucu-cucu, cicit gitu. Ya, itu sih yang bikin orang itu kadang tuh Ragu ragu gitu mau jadi coba gitu. Padahal mereka kan mikir nih ada bakat untuk bikin konten, terus ada nih aku ide-ide kreatif tapi takut gitu, takut pada saat kita itu udah disanjung-sanjung ujung-ujungnya salah dikit tuh kena hujat kan. Padahal kan kita kan tahu ya netizen itu nggak mungkin kan kita sebagai content creator ngasih lihat yang jeleknya, pasti kan kita ngasih nih video-videonya itu isinya yang bagus semua, apa-apa yang kelebihan kita. Nggak mungkin kan kita kasih lihat kekurangan kita kurangnya di mana kan. Jadi otomatis pada saat kita itu lagi salah gitu kan, kita nggak mungkin yang nggak ada salah, kita lagi ada kelihatan pokoknya salah dikit pokoknya itu tuh langsung disalahin kayak kamu bilang tadi. Itu sih yang jadi susahnya ya, resiko gitu ya. Tapi menurut aku semua pekerjaan pasti ada resikonya sih. Dan kalau misalnya kita itu memang udah memantapkan diri, kita tuh harus ya memantapkan semuanya, mulai dari rasa, mulai dari bagaimana kita bakal bersikap di mereka, menghadapi mereka itu, dan bagaimana cara kita untuk menjadi independen lah sama diri kita sendiri. Tapi gini, Lau, selain yang batasan itu karena takut dihujat, aku juga mikir gimana ya para influencer yang baru mulai itu bisa ngehits juga kayak konten-konten kreator yang memang udah punya nama. Kan gini, kalau misalnya mereka udah punya nama itu berarti ya mereka yang bakal selalu dilirik sama para netizen semuanya, para penonton. Sementara gimana para kreator baru itu bisa punya kesempatan untuk juga jadi terkenal kayak mereka, tapi mereka tuh pastinya dikit dong yang ngelirik karena mereka juga nggak terkenal yang udah punya nama ini. Kalau menurut aku sih biasanya ya, kalau kebanyakan aku lihat di media sosial juga, mereka itu ujung-ujungnya bakal ngikut-ngikut sih. Maksudnya tuh kayak mereka itu bakal cari-cari waktu untuk ikut bikin konten juga sama yang terkenal ini. Jadi ujung-ujungnya itu mereka itu jadi kayak kerjasama gitu. Nah, yang si TikTok atau influencer yang kecil ini yang baru mau mulai itu pastinya tuh cari nama dong melalui yang udah besar ini. Terus juga mungkin yang emang influencer yang udah besar ini, udah terkenal ini mau bantu juga, atau memang dari influencer yang baru mau mulai ini juga ada bakat ataupun konten yang unik gitu yang mau dia bikin gitu kan. Jadi kan kita juga lihat ya sekarang, tadi kan abis kita bahas di media sosial ini banyak banget nih yang mau kontennya itu yang banyak banget yang minat kalau kontennya itu unik-unik kan, bukan yang malahan banyak yang tertarik itu lebih yang ke unik daripada bermanfaat tadi kan. Makanya mungkin mereka itu juga cari celah terus, atau mereka itu lagi kehabisan konten juga sih yang influencer terkenal ini. Karena aku juga pernah nih lihat di konten itu kalau mereka itu bilang kadang itu kalian lihatnya seneng, kayak aku bilang tadi kan seru banget, cuman a day in my life, kayak makan, traveling tapi udah dapat uang. Tapi nyatanya tuh mereka bilang tuh nggak segampang itu, kadang kita ada juga masa jenuhnya, capek gitu kan. Atau apalagi misalnya ada problem dalam perjalanan itu, pokoknya nggak semulus itulah di media sosial itu. Karena apa yang ada di depan kamera itu biasanya sih ya selalu berbeda dengan apa yang ada di belakang kamera. Iya benar, nggak mungkin kan kita tunjukin masalahnya ujung-ujungnya nanti jadi bahan pembicaraan lagi, terus pasti aja deh dicari titik kesalahan kita di konten itu. Tapi dengan adanya generasi muda ini, menurut kamu positif, lebih banyak positifnya atau negatif? Enggak deh, gini aja. Kamu coba bahas kalau misalnya dengan adanya generasi muda yang jadi influencer, yang jadi pekerja muda, yang work from home, yang ya bekerjanya tuh lewat media sosial, itu apa sih dampak positifnya bagi negara kita? Dan menurut kamu bagus gak ini kalau misalnya dijalankan terus-menerus ke depannya? Aku sih cuman takutnya tuh sama pekerjaan jasa sih, atau profesi jasa, kayak misalnya jadi guru atau dokter itu. Aku takutnya kadang kan sekarang ini kita lihat ya content creator itu udah jadi hampir pekerjaan semua orang yang ada di internet ya. Jadi semua orang itu udah coba bikin konten-konten. Bahkan kalau kamu tahu ya, orang-orang tua juga itu udah mulai bikin konten di Facebook. Jadi di Facebook itu dia tuh kalau kita post konten terus kita pokoknya adalah syarat atau ketentuannya itu kalau kita bisa capai, selanjutnya konten kita itu bisa dapat uang. Jadi hitungannya tuh dia tuh pakai viewers, misalnya viewers kita itu satu itu hitungnya berapa rupiah gitu. Intinya
sekarang orang-orang tua juga, bukan cuma orang muda, itu udah coba nih untuk masuk di dunia konten. Nah, aku cuman takutnya kayak tadi aku bilang itu profesi jasa tadi. Gimana nih kedepannya kalau misalnya orang itu berkecemplungan di dunia bisnis internet, tapi gimana nih sama pekerjaan jasa tadi? Gimana kalau orang itu nggak ada lagi yang jadi guru? Gimana kalau nggak ada lagi jadi dokter? Kita itu kedepannya mau gimana gitu? Nggak mungkin kan kita cuman bisa ngarepin kedepannya itu belajar lewat online aja. Kadang kan kayak aku tuh lebih ngerasa lebih gampang belajarnya tuh tetap muka gitu. Kalau secara online itu aku lebih susah sih, karena rasanya kayak kurang aja gitu. Apa yang mau waktu ditanya susah. COVID-19 itu ya? Iya, waktu COVID juga aku tuh nggak bisa masuk apa-apa, pembelajaran itu susah pokoknya. Aku gitu sih. Kalau menurut kamu, dengan adanya konten kreator ini ke depannya itu tuh kan selain bisa meningkatkan skill kita, baik itu skill editing atau skill berbicara di depan kamera, karena menurut aku ya nggak semua orang deh bisa bicara depan kamera. Mereka tuh kadang tuh canggung di depan kamera, itu nggak tahu mau ngomong apa. Tapi mereka yang udah jadi konten kreator ini, yang udah lama dan yang ataupun yang masih baru-baru ini, mereka tuh berani gitu lah mengekspresikan diri mereka di depan kamera tanpa peduli apa kata orang-orang. Mereka tuh pokoknya tetap lanjut lah gitu. Kadang malah ada sih menurut aku ya, konten creator yang di kontennya tuh kelihatannya tuh kayak ramah banget, kayak banyak omong, tapi pas orang-orang ketemu itu kayak pendiam, lugu aslinya gitu. Kalau menurut aku sih mereka itu memang mungkin ada skill PD-nya ya di depan kamera, tapi aslinya itu mereka itu nggak sebanyak omong itu atau nggak se-extrovert itu. Mereka itu lebih ke introvert, diam gitu, pokoknya kesehariannya. Nah, kalau menurut aku tuh mereka tuh lebih mau mencoba sih, karena mereka kan pastinya bikin konten itu sendiri ya rata-ratanya. Jadi mungkin mereka lebih berani aja, tapi kadang itu juga mereka itu butuh waktu beberapa tahun nih. Aku lihat ada influencer yang bilang awalnya tuh dia tuh takut untuk post konten, takut dihujat dan sebagainya tadi. Jadi mereka tuh butuh waktu bertahun-tahun untuk mikir nih berani atau enggak gitu. Kira-kira kedepannya itu kalau misalnya aku ambil risiko ini sebagian, pokoknya mereka itu udah pertimbangin dari jauh hari, terus akhirnya mereka coba, terus responnya juga baik ya dari netizen, ujungnya jadinya keterusan gitu sih. Karena respon baik ini sebenarnya netizen itu sangat berpengaruh loh menurut aku di dunia entertainment kayak influencer ini. Karena dengan adanya dukungan dari netizen sendiri, itu tuh bisa bikin konten kreator itu jadi semangat gitu, sering-sering upload video. Karena apa ya, mereka tuh anggapnya itu kayak ada yang mendukung jasa, ada yang mendukung pekerjaan mereka, ada yang mendukung video-video mereka. Jadi mereka tuh bakal semangat untuk upload video baru, karena mereka tahu kalau apapun ketika mereka itu upload video, bakal ada yang nonton dan bakal ada yang komentar dan bakal ada yang mendukung mereka gitu. Jadi ini bisa membuat keterusan mereka untuk selalu bikin video-video atau konten-konten baru untuk ditonton netizen. Ya, kalaupun nggak ada kita sebagai penonton itu, gimana nih konten mereka bisa ramai gitu kan? Gimana mereka bisa dihubungin sama brand-brand terkenal untuk promosi produk mereka, untuk nambahin pendapatan mereka, kan pasti sulit ya. Jadi memang semuanya itu menurut aku adanya di kita gitu. Gimana kita memberikan respon yang baik terkait konten. Terus mungkin kalau misal pun ada kurangnya atau buruknya menurut kita, kita mungkin bantu kasih kritik supaya mereka itu kedepannya jadi lebih tahu apa kurangnya. Karena kan mungkin ada ya yang sepandangan sama kita, tapi ada juga yang enggak. Tapi mungkin kita bisa kasih berbagai perspektif supaya orang itu kan bisa lebih lihat lagi ya kedepannya itu gimana. Itu sih Fan, mungkin menurut aku udah cukup ya. Oke, kalau gitu menurut kami sih gitu aja ya video tentang bagaimana sih anak-anak muda itu bekerja sebagai influencer-influencer muda, dan bagaimana hal ini mempengaruhi dunia kita di dunia yang memang sudah canggih dan semodern ini. Terus kita memang udah hidup berdampingan dengan teknologi juga. Dengan memanfaatkan teknologi, anak muda tentunya pasti bisa untuk menjadi konten kreator dan bekerja sendiri tanpa harus mengharapkan orang tuanya untuk bekerja. Mereka udah bisa kayak nyari uang sendiri gitu ya lah ya, udah independen, udah mandiri gitu. Menurut aku, kita tuh sebagai anak muda itu perlu semangat, butuh dorongan untuk
selalu berani mengekspresikan diri kita di dunia internet, di dunia maya, untuk apa ya, supaya kita itu bisa memberikan opini kita terhadap dunia. Jangan juga takut untuk berkreasi ke depannya. Walaupun misalnya ada yang kritik, ada yang komen buruk, anggap aja itu mereka mungkin lagi situasinya nggak baik, jadi mereka memberikan kritik itu secara dengan cara yang salah. Jadi anggap aja itu tuh sebagai kritik buat kalian, supaya kedepannya itu bisa lebih baik lagi, baik mau di dunia konten ataupun di dunia nyata kita ini. Oke, sekian sih dari aku. Bye, makasih ya teman-teman.